Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Muhammad, salah satunya mampu membelah bulan. Kisah terbelahnya bulan ini diterangkan dalam beberapa hadits dan juga tercatat dalam Al-Quran. Yang artinya, sesungguhnya ahli Makkah pernah meminta kepada Rasulullah supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka. Kemudian, beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua hingga Gunung Hira dapat mereka lihat di antara kedua belahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Merangkum buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah oleh Fuad Abdurrahman, dikisahkan bahwa Abu Jahal mengirim undangan kepada Habib ibnu Malik, seorang raja di Syam. Habib ibnu Malik kemudian berangkat bersama 12.000 pasukan berkuda menuju Makkah. Saat tiba di kota Abtha, sebuah daerah dekat Makkah, Abu Jahal bersama para pembesar Quraisy menyambut kedatangan Habib ibnu Malik. Mereka memberi budak dan perhiasan. Ketika duduk dan berbincang bersama, Habib bin Malik menanyakan tentang Nabi Muhammad. Abu Jahal lantas meminta Habib untuk membahas tentang hal lain. "Tuan, bertanyalah tentang Bani Hashim," ujar Abu Jahal. Habib menukas, "Siapakah Muhammad?" Pembesar Quraisy lantas menemui Abu Jahal dan menjawab, "Kami mengenalnya sejak kecil sebagai orang yang jujur dan bisa dipercaya. Saat berusia 40 tahun, ia berbalik menghina dan merendahkan Tuhan kami. Ia dakwahkan agama baru yang berbeda dari agama kami." Mendengar penjelasan ini, Habib lantas mengatakan, "Bawalah ia ke hadapanku dengan sukarela. Bila tidak mau, paksakan." Seseorang pergi untuk memanggil Rasulullah. Kemudian Rasulullah datang menemui Habib ditemani sahabat setianya, Abu Bakar, dan istrinya, Khadijah. Ketika Rasulullah tiba di hadapan Habib, wajah beliau tampak bercahaya, sehingga Habib tertegun dan berkata, "Hai Muhammad, engkau tahu bahwa setiap nabi memiliki mukjizat. Apakah kau juga memilikinya? Apa yang engkau inginkan?" tanya Rasulullah tanpa ragu. Habib berkata, "Aku ingin kau membuat matahari terbenam dan bulan merendah ke bumi, terbelah menjadi dua. Kemudian bulan itu bersatu lagi di atas kepalamu dan bersaksi atas kerasulanmu. Setelah itu bulan kembali lagi ke langit dan bercahaya seperti purnama, dan selanjutnya terbenam kembali serta matahari muncul seperti sedia kala." Mendengar permintaan Habib, Abu Jahal tersenyum dan berkata, "Sungguh benar apa yang Tuan katakan. Permintaan Tuan sungguh luar biasa." Rasulullah pergi meninggalkan Habib menuju Jabal Abu Qubaisi dan mendirikan salat 2 rakaat. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama, Jibril datang dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, 'Kekasihku, janganlah kau bersedih dan bersusah hati. Aku selalu bersamamu. Pergilah temui mereka, kuatkan hujahmu. Ketahuilah, aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam.'" Saat itu hari beranjak sore dan matahari condong ke arah barat, hingga akhirnya terbenam di ufuk barat. Semesta diliputi kegelapan, kemudian muncul bulan purnama. Ketika bulan berada tepat di atas Rasulullah, beliau memberi isyarat dengan jarinya. Bulan itu bergerak turun dan berhenti di hadapan beliau. Lalu ia terbelah menjadi 2 bagian. Bulan berpadu lagi di atas kepala beliau dan bersaksi, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan kembali naik ke langit dan matahari muncul kembali seperti semula. Peristiwa ini tak lantas membuat Abu Jahal mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal dan para pengikutnya menganggapnya sebagai sihir. Mereka tetap tak mau beriman. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Dalam buku Kisah Hidup Utsman ibnu Affan oleh Mustafa Murrad dijelaskan makna dari ayat tersebut menerangkan bukti bahwa ada kaum yang melihat peristiwa terbelahnya bulan. Kaum musyrik itu mengatakan, "Ini hanyalah sihir yang terus-menerus. Jika mereka melihatnya, tidak mungkinkah ada orang lain yang juga melihatnya meskipun tidak semua orang melihatnya?"
Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah menyebutkan hadits tentang terbelahnya bulan bersumber dari banyak sahabat Rasulullah seperti Anas ibnu Malik, Jabir ibnu Mutham, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Hudzaifah ibnu al-Yaman.